Mari kita saksikan ringkasan podcast Meditasi Alkitab kuartal ketiga, pelajaran pertama, dengan judul Pelayanan Paulus di Korintus. Bersama saya, Yoni Prastiatomo, dan saya Pendeta Manuntun Hutasoit, dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati. Pak Pendeta, saya baru sadar, selama ini kalau dengar Korintus yang terbayang di kepala saya cuma satu, kota penuh dosa seksual. Wah, menarik, memang Korintus terkenal akan itu, tapi ada lebih dari itu. Oh ya, saya ingin tahu lebih lanjut. Artinya, masalah utama jemaat Korintus bukan sekadar moral bejat, tetapi mentalitas kota besar. Semua orang ingin naik kelas, terlihat penting, dekat dengan tokoh besar, dan punya posisi sosial. Itulah sebabnya jemaat berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Ini bukan cuma perpecahan doktrin, ini politik identitas rohani. Mereka memakai nama hamba Tuhan sebagai simbol kelas. Seperti orang modern berkata, saya murid pendeta besar ini, saya ikut aliran teologi itu, saya anggota denominasi ini, saya terdaftar di megachurch itu. Paulus memberi pertanyaan yang tajam menusuk. Adakah Kristus terbagi-bagi? Jika Kristus satu, mengapa gereja menjadikan pelayan Injil sebagai merek dagang? Wah, kesannya seperti bukan sedang meninggikan Kristus ya pendeta, tapi justru seperti ingin mendongkrak popularitas kelompok atau golongan. Nah, ada lagi isu yang lain, Yoni. Di Korintus, retorika, filsafat, dan pidato publik sangat dihargai. Orang pandai bicara dianggap kuat, orang fasih berkata-kata dianggap berkelas. Tetapi Paulus berkata, aku datang bukan dengan kata-kata yang indah atau hikmat. Apakah Paulus anti-intelektual, pendeta? Justru Paulus sangat intelektual, Yoni. Tapi ia menolak Injil jadi pertunjukan kecerdasan. Paulus nggak mau style dan skill panggung pengkhotbah jadi lebih mulia daripada salib Kristus. Karena di Korintus, orang bisa kagum pada pembicaranya, tapi tidak bertobat kepada Kristus. Mereka bisa berkata khotbahnya keren, tetapi tetap sombong, cabul, suka bertengkar, dan mengejar status. Jadi Paulus memilih model pelayanan yang melukai ego kota itu. Dia bilang, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Menarik ini pendeta, salib menjadi anti status, anti pamer, anti glamur. Iya Yoni, di kota yang menyembah prestis, Paulus memberitakan Mesias yang tergantung telanjang di kayu salib yang hina. Sepertinya Paulus bukan menggunakan strategi marketing populer, tapi strategi pemasaran subversif ya pendeta. Betul Yoni, karena iman Kristus yang baru diterimanya menjungkir balikan hal-hal yang dianggap wajar. Oh iya pendeta, ada satu hal yang bikin saya heran. Kenapa Paulus tetap kerja bikin tenda? Bukankah dia rasul besar? Karena Paulus tahu satu prinsip penting. Kalau sumber nafkahmu dikendalikan orang tertentu, keberanianmu jadi sering ikut dikendalikan. Paulus tidak mau Injil menjadi budak sponsor. Ia bekerja dengan tangannya supaya tidak bisa dibeli oleh elit Korintus. Ia menolak menjadi pendeta bayaran yang dikendalikan oleh donatur besar. Dia tidak mau kehilangan kuasa untuk menegur dosa. Makanya dia lebih memilih tangan yang kapalan daripada lidah yang dibungkam. Wah, luar biasa kepribadian Paulus ini, pendeta. Yang paling aneh menurut saya ini, pendeta, jemaat Korintus punya banyak karunia roh, punya talenta dan skill. Tapi Paulus bilang mereka masih bayi rohani, sombong, cabul, dan parahnya, mereka saling menggugat di pengadilan. Kok bisa? Karena kemampuan dan kedewasaan itu dua hal berbeda, Yoni. Kemampuan itu karunia roh, tapi kedewasaan adalah buah roh. Karunia roh menarik perhatian manusia, tapi buah roh menyenangkan hati Allah. Bisa berbahasa roh, tapi masih iri hati. Bisa bernubuat, tapi sombong. Bisa bikin mukjizat, tapi pemarah. Bisa melayani, tapi haus pujian. Jadi karunia itu bukan ukuran iman ya pendeta? Benar sekali. Jadi apa sebenarnya pesan terbesar Paulus untuk Korintus pendeta? Pesannya seperti pisau bedah Yoni, menyakitkan tapi menyembuhkan. Contohnya, jangan membawa budaya dunia masuk ke dalam gereja, lalu memberi label rohani di depan pintunya. Pencitraan diberi nama kesaksian, ambisi diberi nama visi, popularitas diberi nama spiritualitas, validasi diberi nama charity. Aduh, kalau begitu surat Korintus bukan cuma untuk mereka pendeta. Tepat Yoni, Korintus adalah cermin refleksi. Dan setiap kali kita membacanya, pertanyaannya bukan siapa orang Korintus itu, tetapi seberapa banyak roh Korintus masih hidup di dalam gereja kita. Jadi masalah terbesar gereja bukan kurang kegiatan dan program ya pendeta. Ya Yoni, masalah terbesarnya adalah karena terlalu banyak ego yang belum disalibkan. Itulah sebabnya Paulus tidak menawarkan panggung mulia, tapi justru menawarkan salib yang hina. Karena sebelum Kristus meninggikan seseorang, salib harus terlebih dahulu merendahkan kesombongan. Sungguh menampar sekali ini pendeta, tapi saya suka. Karena saya tercerahkan dan tersadarkan sekarang. Tolong berikan pesan terakhir pendeta. Baik Yoni, iblis tidak selalu mengajak manusia meninggalkan gereja. Kadang ia cukup membujuk manusia menjadikan dirinya pusat gereja. Dan gereja mulai kehilangan arah ketika tepuk tangan menjadi lebih penting daripada pertobatan. Semakin saya tercerahkan pendeta, saya tahu pasti masih banyak lagi pesan dan makna yang ingin pendeta sampaikan dari pelayanan Paulus di Korintus. Tapi kita akan ulas di episode berikutnya. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab
pada hari Selasa depan tanggal 30 Juni 2026 bersama saya, Yoni Prasetya Tomo, dan saya, Pendeta Manuntun Hutasoit, dari Studio Libana. Tuhan memberkati. Shine through the shadows.